memasuki acara khusus ya, ibadah khusus tanggap bencana COVID-19 yang akan dipimpin oleh Pendeta YP Tapuakna. Jadi kembali kami sampaikan kepada peringatan kenaikan oleh relawan tanggap bencana COVID-19 yang dipimpin oleh Pendeta YP Tapuakna. Jadi kembali kami menyampaikan kepada setiap sahabat Raja Wali FM dimanapun Anda berada, apabila Anda ingin ikut dalam ibadah kita ini secara langsung dari studio, agar kiranya bisa mempersiapkan diri di depan radionya masing-masingnya. Iya. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa sekali lagi kami menyampaikan kepada setiap sahabat Raja Wali FM dimanapun Anda berada, pada saat ini pada pukul 11 sampai pukul 12 kami dari relawan tanggap bencana COVID-19 akan mengadakan ibadah khusus peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Relawan Radio Raja Wali FM, saya ucapkan selamat siang, selamat bertemu. Semoga kebaktian khusus ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga berkenan kepada Tuhan. Kita bersama menyanyikan PKJ nomor 13. Penolong kita dalam ibadah ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kami. Amin. Saudara-saudaraku, karena kita adalah ciptaan Tuhan, maka kita patut mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Mari kita membaca bersama Mazmur 36. Mazmur 36 ayat 6 sampai ayat 13. Kita baca berbalasan. Saya baca ayat yang cetaknya di luar, dan saudara-saudaraku membaca yang cetaknya di dalam. Mazmur 36 ayat 6 sampai ayat 13. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan bersamakan kaki ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi kami berbagai sungai kesenangan. Sebab padamu ada sumber hayat. Dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau. Dan kerelaan-Mu bagi orang yang berusaha. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku. Dan tangan orang fasik menyisir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat Kita mendengarkan berita pengampunan
Kita penuh kekurangan dan keterbatasan, tapi Tuhan Maha Murah. Sebab itu Ia akan selalu menyertai dan memberkati kita. Mari kita mohon pengampunan seperti dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. 103 ayat 1 sampai 14. Kita baca lagi berbalasan. Saya baca cetaknya di luar, saudara-saudaraku membacanya cetaknya di dalam. Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan menjalankan keadilan. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak selalu Ia menuntut. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut-takutnya. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita sambut dengan PKJ 14. Berikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur dan terjemu kasih setia Tuhan. Ku tutur dan terjemu kasih setia turun temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita berdoa untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Hari ini hari karunia-Mu. Kami relawan Raja Wali FM berkumpul bersyukur dan Engkau karuniakan alat ini untuk keluarga hamba-Mu di sini, pada umumnya untuk jemaat Ebenezer Sodangan. Kami syukuri. Kami sedang bersekutu untuk mendengar firman-Mu. Tolong kami beri hikmat untuk memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan. Saya siapkan dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat 11. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat 11. Kita akan baca lagi berbalasan ayat per ayat. Saya baca ayat 1, ayat 2, saudara-saudara dan begitu seterusnya pada gantian.
doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula dia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu Kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku, dari dunia. mereka itu milikmu, Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di kitab suci. Demikianlah firman Tuhan berbahagia kita yang mendengarnya, lalu memelihara dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara-saudaraku, keluarga Bapak Dalle, para relawan Radio FM yang dikasihi Tuhan. Bagian Alkitab ini saya beri tema menjadi satu sebagai miliknya. Menjadi satu sebagai miliknya. Yohanes 17 ini dikenal sebagai doa Yesus untuk murid-muridnya. Oleh karena isinya permohonan Yesus untuk kekuatan muridnya dan untuk meneruskan tugas yang telah dimulai Yesus. Dalam doa ini, Yesus lebih banyak bermohon kepada Bapaknya, sehingga bentuknya percakapan antara dua orang yang sudah memiliki hubungan dan kesepakatan sebelumnya. Kita bisa dengar dari ayat 4, ayat 9 sampai ayat 11. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau telah berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku berdoa untuk mereka, peliharalah mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 6 sampai 9 kita dengar, mereka itu adalah milikmu. Kalimat ini diulangi 2 kali. Bagi Yesus, para murid layak dilindungi oleh Bapa. Alasan para murid
harus dilindungi oleh Bapa. Pertama, murid-murid milik Bapa. Berikut Yesus menyatakan namanya kepada Bapa, pada murid-murid itu. Yang ketiga, Bapa memberikan murid-murid kepada Yesus. Yang keempat, murid-murid telah menurut firman Allah. Yang kelima, murid-murid tahu Yesus datang dari Allah. Dan yang berikut, murid-murid karena sudah menjadi milik Bapa, maka ia harus mendapat berkat untuk menjadi utusan Bapa di dunia ini. Saudara-saudaraku, Yesus dapat mengatakan milikmu atau milik Bapa adalah milikku, milik Yesus. Lalu kita murid-muridnya, kita orang percaya, dapat mengatakan milikku adalah milikmu. Artinya semua yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Yesus akan kembali ke surga. Sebab itu ia berdoa kepada Bapanya agar melindungi murid-muridnya. Peristiwa itu sedang kita peringati hari ini. Dan karena itu doa ini juga untuk kita. Dan penting untuk kita yakini. Doa ini sebenarnya dimotivasi dengan pengalaman Yesus bersama muridnya. Selama ada di dunia menjadi guru 3,5 tahun. Dari pengalaman itu ternyata ada banyak potensi yang dapat menjadi pertengkaran dan perpecahan. Doa Yesus ini disampaikan setelah Yesus memberi nasihat kepada para muridnya agar tetap tegar menghadapi perceraian. Hal ini membuat murid untuk tetap kuat memancarkan kemuliaan Tuhan kepada dunia. Doa dilanjutkan dengan kesaksian bahwa umat Allah telah diterima sebagai milik Allah karena telah mendengar dan melakukan firman Tuhan yang telah disampaikan Yesus. Yesus berdoa, karena keterharuan atas iman dan percaya serta kesetiaan umat menjalani firman yang hidup itu. Yesus mengajukan permohonan kepada Bapanya agar umat yang dipercayakan kepadanya selalu mendapat pemeliharaan iman dan pengharapan. Saudara-saudaraku, seiman di dalam Tuhan Yesus. Dengan iman dan pengharapan yang sama, umat menjadi satu. Atau kita menjadi satu. Pengakuan ini akan menciptakan satu kesatuan atau keesaan antara Allah yang ditujukan kepada dunia ini agar umatnya di dunia bersatu hati. Bersatu hati dalam perjuangan menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan penghambatan. Juga Yesus berdoa agar umat mengalami kehidupan di dunia dengan ketekunan, membangun iman dan pengharapan yang sama dan satu. Kita hari ini membaca doa itu dan memperingati, merenungkan masa lalu peristiwa Yesus berkumpul bersama muridnya dalam situasi yang penuh sukacita, tapi juga penuh dengan pergumulan, kesulitan. Mereka bersama bercakap-cakap, bersenda gurau, mengenang masa lalu. Tetapi juga sangat menyedihkan, sebab Yesus akan pergi ke tempat lain dan hanya memandang muridnya dari jauh, sedangkan murid-murid hanya melihatnya dalam iman. Hanya kekuatan murid yang iman dan pengharapan tertuju dalam kasih. Saudara-saudaraku, ini harus jadi perenungan kita.
Selama gereja ada di tengah masyarakat dengan berbagai pergumulan, bahkan konflik, maka doa Yesus masih berlaku dan terus berlaku bagi kita saat ini. Supaya kita tetap memelihara kesatuan dan terus melanjutkan pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Supaya setiap orang merasakan kehidupan kekal, yaitu kehidupan di dekat Allah bahkan bersama Allah. Saudara-saudaraku, para relawan Raja Wali FM dan keluarga Bapak Dalle, patut kita bersyukur sebab Tuhan selalu menyertai kita. Kita alami saat ini bersama merayakan mengenang Yesus kembali ke surga. Lebih khusus lagi, Tuhan berikan karunia yang besar ini melalui keluarga Dalle. Memang ini berkat kita, ini Dalle kita, keluarga Jemaat Ebenezer Sudangan, Kalasi Rumah 1, Lolok Buntu, Talu Sikambi, Buntu Malangka. Apa tugas kita? Mari kita pakai alat ini. Pertama, gumuli kita ada di masyarakat yang penuh dengan pergumulan, bahkan konflik. Mari kita wujudkan kesatuan dan persatuan kita lewat alat Raja Wali FM. Alat yang ampuh dan pasti dapat digunakan mencapai kesatuan dan persatuan. Rekan-rekan staf penyiar dan relawan, marilah dengan tekun kita lakukan tugas ini apapun masalahnya. Jangan takut, Yesus telah mendoakan kita dan tetap mendoakan kita sampai selama-lamanya. Pakailah hikmat daripadanya untuk melakukan hal-hal yang berkenan padanya. Tiada permasalahan kita hadapi karena Yesus selalu menyertai kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita merespon firman ini dari PKJ 37 ayat 1 dan ayat 2. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, ucapan kasih setiamu selalu ku rindu. Dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai
Mari kita mendengarkan pengakuan iman. Saya baca dari Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Kita menyanyi lagi dari PKJ 255. Dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah,